أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, seperti apa yang pernah saya janjikan sewaktu saya membicarakan di bawah telapak kaki ibu. Saya menjanjikan bahasa persoalan ini akan saya lanjutkan tentang uraian-uraian terhadap hidup berkeluarga, tentu saja terutama sekali ibu bapa. Tapi sebelum ibu bapa, kan suami istri lebih dahulu. Adanya suami istri. Barulah beruntun. Ada anak, ada cucu, terus ya. Ini masing-masing dalam kehidupan punya tanggung jawab masing-masing. Suami punya tanggung jawab kepada istri. Istri juga punya tanggung jawab kepada suami. Dapat anak. Ini dua ibu bapak juga punya tanggung jawab kepada anaknya. Bukan dari segi membesarkannya saja, tapi juga dari segi pendidikan. Jadi masing-masing ada tanggung jawab. Kewajiban seorang anak berbakti kepada ibu bapaknya kalau dia sudah dewasa. Bagaimanalah anak mau berbakti kepada ibu bapa kalau didikan dari ibu bapa yang tidak ada? Jadi kadang-kadang entah mana yang mau kita salahkan ini. Ya masing-masinglah bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti. Ya sudah, entah ribu kali sudah saya katakan. Bahasa dunia ini kan kita tinggalkan. Dunia ini kan tanah pembuangannya ini. Ya, tanah pembuangan ini. Mari saya ingatkan kita semua bahwa asal kita kan dari Adam dan Hawa. Adam nenek kita ya, Hawa. Adam ini kan dicetak di surga ini. Ya. Jannatun Naim. Daerah surga luas ya. Ada juga. Ini maka saya teruskan soal ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa. Banyak sekali permintaan yang datang supaya saya meneruskan uraian yang semacam ini. Ya karena permintaan yang begitu banyak, baiklah saya penuhi. Ya. Tapi akan saya mulai dulu dari asal mula kejadian manusia. Dari sana akan saya mulai. Asal mula yang pertama ya, itu kan Adam kan dicetak langsung oleh Allah, langsung. Nah, Hawa itu dari sebagian tubuh Adam. Dari situ dicetak. Ada riwayat mengatakan dan ada hadis mengatakan bahwa dijadikan manusia itu dari sebagian tubuh Adam dari tulang rusuk yang bengkok. Nabi Ibrahim pernah dapat teguran ini dari Allah.
Karena Siti Sarah ini istri beliau ini. Tapi istri yang berasal dari orang besar. Anak dari seorang yang hebat lah ya. Anak orang manja lah. Kawin dengan Ibrahim. Ibrahim ini pendakwah, Rasul Allah, mendidik masyarakat. Tentu tidak bisa semanja macam dia sama ayahnya yang mewah megah, tentu tidak. Tentu tingkahnya pun banyaklah. Memang anak yang dimanjakan tapi kurang pendidikan, sudah dewasa tingkahnya banyak. Ini ya. Jadi kalau anak bertingkah karena dididik, tidak dididik baik oleh orang tuanya. Orang tuanya ini jangan ngomel-ngomel, gak tentulah. Awak juga yang salah kadang-kadang. Tapi kalau sudah dididik, macam Nabi Nuh, dididiknya anaknya dengan baik. Tahu-tahu karena pengaruh dunia dan orang yang di sekelilingnya tak mau mengikut Nuh, Nuh tidak salah lagi. Anak yang salah. Tapi walaupun begitu, Nuh pernah mencoba mendoa. Tatkala terjadi peristiwa gempa Nuh, apa kata Nuh? Nah, naik kemari nak. Ini bala besar nih. Tidak ya? Ya'simuni minal jabal. Naik saja aku gunung yang tinggi, terpeliharalah aku daripada gelombang ini. Dia tidak tahu bahasa gelombang itu betul-betul gelombang siksa ya. Gelombang azab. Oh, disapulah sama gelombang besar itu. Menjerit panggil ayah. Ya, ya. Suara panggilan itu terdengar oleh Nabi Nuh. Menetes air mata Nabi Nuh ya. Di situ baru si anak menjerit memanggil ayah minta tolong. Tak tertolong lagi. Satu-satunya ialah mendoa kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Menjulang tinggi tangannya ya. Ya Rabbi inna bani min ahli. Ya Tuhan anakku tolong. Langsung datang wahyu dari Allah ya. Laisa min ahlik. Walaupun itu berasal dari anak kau, memang sudah kau didik, tapi begitu perangainya karena pengaruh orang yang di sekelilingnya. Sekarang kau doakan? Tidak. Doa kau tidak saya terima. Doa Nabi Nuh ya. Jadi orang tua yang baik, didoakannya anaknya. Tapi kalau anak yang tidak beres, enggak juga jalan doa orang tua ini. Kebalikannya juga begitu. Masa tidak tuan-tuan ketahui? Di mana-mana sudah disampaikan oleh ulama-ulama, pendakwah-pendakwah, bahkan saya berulang kali menyampaikan. Amal manusia itu ada 3. Yang tidak putus ya. Non-stop mengalir terus. Sedekatun jariyah. Wakaf maksudnya. Entah wakaf untuk masjid lah barangkali. Entah untuk musalla lah barangkali. Atau untuk madrasah, ya, rumah sekolah mendidik anak-anak, kita drop uang kita. Selama masjid itu ada, di mana uang kita ada di dalamnya, batu-batu bata kita yang membelinya, semen kita ikut membelinya, terbina. Itu pahalanya mengalir terus itu. Kemudian, selain daripada sedekah jariyah, ilmu yuntafa. Ilmu yang memberi manfaat. Apakah dia mengajar, lantas yang diajarkannya diamalkan oleh orang. Oh, dapat bagian ini. Langsung dari Allah. Beruntun ya. Atau buku yang dikarang, dibaca orang. Nah, itu ilmu yang memberi manfaat. Waladun salih yad'u lahu. Ini yang ketiga. Anak yang baik yang mendoakan 2 ibu bapanya. Anak yang baik yang mendoakan doa. 2 ibu bapanya didoakannya. Ini langsung didengar Tuhan. Tapi ini bergantung sama orang tua juga. Ini kalau orang tua montikonya agak mereng-mereng orang tuanya. Kan gak jalan juga ini. Tak sampai ini. Walaupun anak saleh mendoakannya ya. Tak sampai juga. Jadi ada timbal balik ini. Orang tua baik didoakan oleh anak. Beres soalnya. Anak baik
didoakan oleh ibu bapanya. Selesai soalnya. Kan sedap macam ini ya. Dunia ini kan kita tinggalkan. Dunia tanah pembuangan ini. Adam. Nah, saya kembali kepada soal Adam ini. Nabi Adam kan dicetak di surga. Cantik ya, Adam cantik. Cantik kali pun, tak ada contohnya. Nenek kita cantik ya. Wah tidak heranlah, dia di daerah surga, gizi cukup tinggi, makanan cukup banyak. Awak dicetak di padang sedimpuan, di penyambungan lah dicetak, di mana nyamuk banyak. Apa yang tak menciut-menciut kurus? Itu pun tak tahu diuntung juga itu. Ya. Masih bikin tingkah juga. Nah, ini Adamnya, cantik. Hawa. Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam diambil, yang bengkok. Sebab itu kepada Adam dikatakan, awas Adam, ini kawan hidupmu di surga ini. Nah, dipeliharalah. Macam Ibrahim yang saya ceritakan tadi. Siti Sarah yang Montiko tadi. Kan mulai mengamuk Ibrahim menengok bininya macam itu. Dididik tidak juga. Datang wahyu. Ya Khalili Ibrahim. Wahai hambaku, kekasihku Ibrahim, kata Allah. Khulikatil mar'atu min dil'in a'wajin. Saya jadikan wanita itu berasal daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau luruskan dengan paksa, patah dia. Tapi kalau kau biarkan, dia tetap bengkok. Cobalah luruskan dengan lemah lembut. Wah, indah kali ya. Nggak main tampar-tampar ya. Ada juga suami yang palak dia ditampar-tamparnya bininya. Menceraikan tak pula mau. Jangan. Ini dilihat. Kalau ada anak, ini semua dilihat dan dipedomani oleh anak. Kadang-kadang ada orang tua ini yang tidak langsung ditonton oleh anaknya, bertengkar, bertumbuh, nampak oleh anak, mak ayahku pun berantam, aku pun berantam juga lah. Siapa salah sekarang ini? Kadang-kadang ada juga orang tua yang bego, entah mereng barangkali ini. Jangan. Kembali saya kepada soal Adam. Bertenanglah Adam. Ini asal manusia nih. Bertenang Adam di surga. Yas'alun ma yasha'u. Dia boleh minta apa dia mau. Berdendang-dendang. Makanan cukup. Semua ada. Tapi entah apalah rahasianya ya. Banyak juga orang bertanya. Apa rahasianya? Maka Adam tidak boleh mendekati satu pohon. La takraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon yang satu ini. Kalau kalian berdua mendekati pohon yang satu ini, kalian adalah masuk dalam golongan orang yang zalim. Kalau kalian dekati ini, kalian masuk golongan orang yang zalim. Jadi nampaknya kata-kata zalim dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh seorang dengan aniaya, itu hanya sebahagian. Tapi masuk zalim, sudah ada peraturan, sudah ada undang-undang, dilanggar juga. Ini masuk dalam kategori zalim ini. Sudah diingatkan, sudah dinasihatkan, masih juga tidak peduli. Ini juga masuk kategori zalim. Iyalah. Di dalam surat Taha ada yang mengatakan bahasa pohon larangan ini bernama dengan syajaratul khuldi. Syajaratul khuldi. Pohon dari buah khuldi. Saya sendiri kalau ditanya, ada yang bertanya, buah khuldi itu buah apa itu, Pak Ustadz? Oh, saya pun tak tahu. Buah surga ini. So, ada yang mengatakan juga katanya pepaya. Enggak. Jadi kalau bukan pepaya apa? Khuldi. Khuldi itu apa? Buahnya. Inilah yang tak tahu tuh. Tapi Syajaratul Khuldi namanya. Rupanya memang begitu ya.
sudah menjadi tabiat manusia. Kalau mendekati daerah larangan tuh sedap saja pula ya. Makin dilarang makin berselera kawan melihatnya. Oh ini pun satu falsafah ini. Terutama sekali untuk anak-anak saya yang gadis-gadis. Awak cantik, bersih. Jangan ditonton-tontonkan ke orang muak kawan itu. Coba tutup rapat. Oh makin menggila kawan. Maka disuruh menutup badan. Ya, tutuplah muka tuh, jangan terlalu dipertontonkan. Memang pula iyalah, kalau sudah dipertontonkan muak. Mula-mula tuhnya sudah muak orang. Tapi tutup. Nah ini rupanya salah satu rahasia larangan itu. Supaya Adam jangan melupakan bahasa surga itu juga milik Allah. Ini rahmat untuk dia ini. Nah iyalah. Hawa juga lah. Didekatinya Adam. Entah apalah panggilan Siti Hawa sama Adam tak tahulah saya ya. Entah panggil labang, entah panggil luda, manalah saya tahu. Cuman di waktu itu dikatakannya, Dam, saya menengok buah khuldi ini berselera kali saya. Ayolah kita coba makannya. Kalau kita dekati, kita ambil agak sebiji, mencoba-coba saja. Inilah. Dek terlalu sayang sama bini. Ya, sama pasangan diikutkan. Kenapa maka Adam tertumpah bulat kasihnya kepada Hawa? Soalnya satu, tandingannya nggak ada. Cuma satu itu sajalah, lewat yang satu ini nggak ada yang lain lagi. Itu maka tumpah kasih sayangnya ini. Ini mangka agak mereng-mereng di kota Medan ini kan imbangannya banyak ini. Ini cuma Adam. Hawa juga begitu. Yang laki-laki cuma satu orang nih. Mau tak mau ini sajalah. Kasih sayang pun ditumpahkan. Karena terlalu menumpahkan kasih sayang kepada Hawa. Diikutkanlah. Tamakan buah khuldi. Oh, waktu itulah dapat teguran dari Tuhan. Adam, Hawa, bukan saya larang kamu berkasih sayang. Bukan saya larang kau mengasihi Hawa begitu tinggi. Tapi karena mengikutkan kata kasih, kata kekasih, dilanggar ketentuanku, oh ini tidak dapat saya terima. Sebab itu, tinggalkan surga. Oh tabuang. Jelas sekali di dalam Quran dikatakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam, keluar. Walakum fil ard, bumi, tanah pembuangan. Jadi dibuanglah ke bumi ini. Jadi bumi tanah pembuangan. Makanan ada, tapi mutunya tidak macam di surga. Rendahlah mutunya. Oh merana Adamnya. Orang terang dikatakan oleh Nabi, bahasa nikmat 100%, hanya yang di-drop ke muka bumi ini 1%. Itu yang di-drop ke bumi. 99% itu berada di surga. 1:99. Apa yang tak menderita, biasa megah, biasa makan enak, tahu-tahu tak campak ke bumi. Biasa makan ayam panggang, tahu-tahu makan udang kecepe yang tidak pula digoreng, tuh digoseng-goseng saja, menderitalah. Ya. Dicampakkan ke bumi. Dua-dua dibuang. Tapi Allah mengatakan, bahasa kalian dibuang itu hanya sebagai satu hukuman saja. Wa mata, ada bahan makanan tapi mutunya rendah, ilahin, tidak terus menerus. Apabila engkau di bumi dengan penderitaan yang macam itu tidak melupakan saya, kembali kepada saya dengan baik, minta ampun banyak-banyak, nanti saya kembalikan ke surga. Tapi tahankan. Disitulah mendoalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam ini. Ya. Tuhan, saya sudah salah. Zalamna anfusana. Saya sudah menzalim diri sendiri.
Jadi penderitaan yang saya peroleh ini karena salah saya. Tuhan, ampuni saya. Kalaulah tidak Engkau ampuni saya, niscaya akan lebih hancur kehidupan saya. Diterima Allah tobatnya. Memang betul lah pula. Diterima Allah. Tobat Adam diterima. Sebab itu maka saya katakan kepada kita semua. Sadarlah ya. Sebelum malaikat maut datang menjemput. Ini di seberang kematian sudah selalu saya ulang-ulang ini. Ya, dunia akan kita tinggalkan. Habis ya. Saya kembali kepada soal Adam. Coba bawa berpikir oleh tuan-tuan semua ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba bawa berpikir. Adam sudah berada di dalam surga. Sudah di dalam surga. Bikin satu kesalahan. Dibuang ke bumi. Nah, apa yang mesti dipikirkan? Kita masih di luar. Mau masuk surga. Sudah pernah dipikirkan berapa banyak bikin kesalahan? Ilah. Sadari ini ya. Baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, beruntun sampai ke anak ini. Ini beruntun. Ya. Salah anak saja nampak. Salah kita sebagai orang tua, gak pernah nampak. Jangan yang kita saja betul sama sekali. Anak semua salah, demikian juga di rumah tangga. Si suami bukan main lagak tak tentu. Ya, kalau di kantor hebatlah dia, bos. Ya, oke bos, iyalah pula ya. Kalau sudah bos mengatakan oke sama sekali, salah betul oke bos. Di rumah mau dibikinnya pula macam itu, nak dijadikannya budak. Sampai kepada mak-maknya mau diperbudaknya, kan kurang ajar ini namanya ini. Akan sudah mulai kasar main saya ini. Berbakti kepada ibu bapa daripada menggaji pembantu, daripada menggaji orang, lebih baik mak kau sajalah bawa kemarin, bilangnya sama bininya sebagai gaji pembantu. Ini menantu kurang ajar ini yang macam ini. Masa emak ibu dibagi makan tapi disuruh dia mencuci piring, disuruh dia cuci baju. Dia ber-I love you dalam kamar laki bini. Ilah. Ini betul-betul tak bau tak yang macam ini nih. Jangan begini. Jadi ada timbal balik itu ya. Ingat bahasa suami istri punya anak. Apabila suami istri, baik yang ibu terhadap bapak, bapak terhadap ibu. Kita ingin anak kita menjadi orang baik. Tapi kalau ibu bapak atau suami istri dalam rumah tangga gak beres, ditonton oleh anak. Anak bikin macam itu, dia marah. Tapi dia bikin macam itu bagaimana? Nah ini yang harus kita bayangkan. Itu kejadian Adam ya. Dibuang ke muka bumi Adam Hawa masih lumayan ya, durian masih ada, pisang masih ada, makanan masih banyak. Datang malaikat maut, dijemput, dihadapkan kepada Allah, dibuang sekali lagi. Ini nggak ke dunia dibuang, ke neraka dibuang ini, lebih parah lagi. Nah ini yang selalu diperingatkan bukan oleh saya saja. Hampir semua ulama-ulama, ya ustadz-ustadz, muallim-muallim, baik ustazahnya, baik muallimahnya, memperingatkan kita sama sekali. Amanu wa amilus salihat. Iman harus dapat engkau buktikan dengan amal saleh. Apa yang amal saleh? Bukan sembahyang saja, itu amal saleh juga. Bukan puasa saja, itu amal saleh juga. Sudah habis puasa kan kita dikatakan Idul Fitri. Idul Fitri itu dalam hadis oleh kita selalu dikatakan berhalal bil halal. Tapi ada juga orang yang salah mengartikan halal bil halal ini. Dikatakannya halal bil halal, semua halal, ditekannya salah lagi arti macam ini. Bersih maaf-maafan, kan itu maksudnya. Idul Fitri kembali kepada kemurnian. Murni. Coba murnikan hidup dalam rumah tangga. Dapat anak. Insya Allah. Dengan menengok situasi ibu bapaknya begitu baik.
anak akan mengikut nanti. Jadi ada juga pimpinan dari ibu bapak ini. Kalau ingin mendapat anak yang baik, dapat mendapatkan anak yang patuh, itu pimpinan berada di tangan ibu bapak. Itu tahap yang pertama. Ya. Di samping disekolahkan, ini kan datang belakangan ini. Gitu. Wah, saya teringat cucu saya ya, dia tinggal dengan anak saya laki bini begitu. Jadi satu kali jumpa cucu sama begitu, saya suka main-main sama cucu. Rupanya saya coba menarik-narik rambutnya macam itu. Apa katanya kepada saya? Kuang jauh katanya. Apalah ini? Kuang jauh katanya. Saya tengok anak saya. Perempuan anak saya ini. Saya tanya, apa katanya itu? Takut dia bilang. Apa kata anak ni? Kuang jauh. Rupanya kurang ajar kau katanya. Saya dikurang ajarkan cucu. Ya ilahi ya Allah. Begini cara kalian mendidik anak kalian. Neneknya dibilangnya kurang ajar. Lama-lama kalian dikurang ajarkannya pula. Ini dalam soal pendidikan. Sebelum diserahkan ke sekolah. Di rumah tangga. Itu sudah bisa dituntun. Menjadi contoh. Nah ini. Kalau sempat diusir Allah Ta'ala sekali lagi nanti setelah malaikat maut datang menjemput, diusir sekali lagi ke neraka. Oh di sana sudah tidak ada ampun lagi. Dah kacau kaji ini. Hati-hati. Hati-hati menghadapi soal macam ini. Ini memang belum selesai lagi ya. Masih banyak persoalan rumah tangga. Masih banyak persoalan ibu bapa yang akan saya sampaikan. Sampai kepada soal keluarga. Tapi nantilah ya, kita pause sebentar begitu. Ya, sampai di sini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.